Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Ya, kali ini mau bahas soal galon deh. Mau bahas soal update galon susun yang 1 bulan yang lalu, satu setengah bulan yang lalu baru saya terapkan. Ya, saya mau update kondisinya gimana, sama saya kasih eh, real kondisi per galonnya ke teman-teman. Jadi nanti mungkin videonya akan saya cut-cut, saya akan kasih lihat satu persatu galonnya per susun, kotornya segimana banyak, dan apakah ikan sehat-sehat atau enggak, ya kita lihat ya. Ya sebelumnya kita lihat dari depan dulu. Ini indukan-indukan masih sama ya. Nah, ini mulai nih indukan baru saya yang bagus-bagus, yang kemarin saya di tank itu udah mulai pada beranak. Ini HP Blue, terus ini mana ya? Oh, ini masih mini panda yang atas. Yang ini purple dragon. Yang ini black Moscow dapat 7. Black Moscow yang indukan yang itu ya, indukan yang di situ. Nah, ini mini panda yang sakit yang lahir prematur. Tinggal segini. Dari 14 sisa 4 nih yang bertahan. Ya, nggak apa-apa, saya rawat aja. Karena namanya prematur ya, agak susah tapi bisa lah. Nah, ini indukan dari MSSBT, indukan Burayak MSSBT. Nah, ini Burayak dari albino bluegrass. Tuh, lembut sekali. Waktu lahir udah sangat kecil, tapi sekarang udah besar ya. Udah ini, udah suka lah makannya. Nah, itu anakan dari Burayak Platinum Retail, ini anakan dari Black Moscow, ini anakan dari eh, Platinum Retail Dumbo Ear Rostel yang Head Valve Moon. Tuh, udah besar-besar. Usianya saya ambil video ini sekarang berarti sudah pas 1 bulan. Besar sekali kan untuk ukuran 1 bulan sebesar ini. Ini besar sekali, saya nggak bohong. Nah, kemudian ini Platinum Retail Dumbo Ear yang Rostel juga adiknya ini, ya pas sebulan. Tuh tanggalnya bisa dilihat. Ya ini baru beberapa hari lahir. Ini Platinum Retail masih buraya, lagi musim buraya di saya, lagi ngobrol banyak. Nah itu kalau nggak salah itu MSSBT Mini Panda berbagai bulan ya, MSSBT lagi. Nah di sini anakan dari Purple Dragon lagi. Nah ini anakan dua yang di saya. Kalau teman-teman mengikuti konten saya kan sempat saya punya anakan yang isinya hanya dua dan hanya satu. Kebetulan yang satu akhirnya punya teman, yang ini kalau nggak salah, yang satu punya teman tapi ukurannya beda sedikit karena beda 1 minggu, tapi saya campur aja nggak apa-apa. Itu besar-besar ini, ya. Nah, kemudian ini induan-induan yang mau melahirkan. Maaf ya, saya ajak ngeliat keliling dulu soalnya. Sekalian saya ngecek nih, kira-kira ada yang trouble atau enggak. Ya aman-aman. Nah, kemudian masuk ke area sini teman-teman. Nah, ini burayak semua nih. Ini burayak yang baru usia antara 1 mingguan sampai baru lahir tadi. Itu ada 30, 30, 30, 30, 30, 33 ini. Itu kalau nggak salah MSSBT. Ini MSSBT. Yang itu apa itu? Eh, oh, ini Belanda Tuxedo. Belanda Tuxedo Koi, ini Belanda Tuxedo Koi. Ya, yaitu di bawah MSSBT. Ya, ini yang saya breeding massal ini, yang albino full platinum, yang ada beberapa yang kualitasnya kurang baik makanya saya breeding massal, tapi nggak saya campur-campur jadi candolan, itu nggak. Saya tetap breeding per apa, per strain. Ya ini anak-anaknya. Nah ini anak-anak yang saya fokuskan, yang saya mau coba pakan saya kasih sering. Saya sering sifon, lebih sering sifon dari yang lain. Pakan saya kasih lebih. Kondisinya mereka sangat 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 sehat ya, sangat sehat lingkungannya. Tuh sangat aktif ya. Jadi karena sehat kan apa, aktif ya. Ini saya kasih makan beberapa kali yang untuk hari ini. Jadi saya mau coba terapkan metode kasih makan sedikit sedikit tapi sering. Nah kita lihat nanti ke depannya ini gimana ya teman-teman. Kemudian ini indukan-indukan yang mau projolan yang masih saya tutupin. Ini ada eh, Purple Dragon, ada itu saya lepas dulu, nanti saya bersihin. Itu PRTDE HM, ini juga PRTDE HM, yang ini HB Blue. Ya ini udah beres, udah angkat, udah 3 hari, udah saya kembalikan yang HB Blue ya. Kemudian kita jalan ke ini. Nah ini nanti yang kita mau bahas
Sebelumnya ya ini kalian teman-teman tahu lah ya, ini tempat pembesaran saya. Sekarang udah mulai merambah naik ke atas, galon itu sudah di atas. Ya nggak tahu deh, mungkin nanti trap paling atasnya, kalau paling atas kalau kepake sih nggak tahu deh nanti gimana ya. Ini juga udah mulai banyak galon-galon. Ini pembesaran, ini masih ada cendol sisaan saya. Cendol dulu bener-bener induknya sebelum meninggal tuh, sebelum mati itu masih sempat ngelahirin mereka, ya udahlah saya keep lah. Nah, ini platinum red tail, yang itu Belandi Tuxedo Koi. Ya masih buraya juga. Ini mini panda saya yang saya breeding massal juga. Ya, ini Black Moscow. Ini Black Moscow, yang ini Black Moscow yang siap jadi indukan, tinggal nanti disortir, dipilih-pilih. Ini betinanya. Ya, ini teman-teman yang tank saya yang 4 itu ya, yang Platinum Red Tail, Dumbo Ear, Rose Tail, Half Moon, kemudian ini HB Blue, kemudian ini Platinum lagi, Purple Dragon, Big Dorsal, ya. Ini Albino Bluegrass. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Ya, ini. Ya, sekarang saya mau bahas itu ini. Jadi ini tepat 1 sampai 1,5 bulan yang lalu saya pertama kali bukan menemukan sih, dapat ide dari temen, dari yang akun 100% Gapi di TikTok itu. Ya, dia memberi saya inspirasi suruh menggunakan sistem ini disusun supaya hemat tempat, dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa ini sangat efisien dan memang sangat efisien. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat ke teman-teman per layernya saya buka, sekalian saya sifon. Mungkin videonya saya cut-cut, tapi bukan berarti saya cut terus saya bersihkan nggak sesuai real time. Nah, saya cut supaya untuk saya ngangkat, jadi kan saya sendirian. Nanti saya tinggal kasih lihat kondisi sebelum sifon dan bukan kondisi sebelum sifon, kondisi sebelum sifon dari tiap galon, tiap susun ini yang saya angkat. Teman-teman bisa lihat segimana kotorannya, ikannya aman atau enggak, warna airnya udah sehat atau enggak. Kalau dilihat dari sini sebenarnya bisa kelihatan ya kita ya. Jadi ini 1, 2, 3 ini airnya sudah kurang bagus. Kalau ini masih bagus, udah kelihatan lah ya kan, galon kan bening. Ya. Nah, nanti perlakuannya gimana? Kalau yang saya lakukan, kalau yang kurang bagus ini kemungkinan saya sifonnya antara 20, 30 bahkan sampai 50%, tergantung dari nanti saya cium baunya gimana atau kotorannya gimana. Kan nanti kita angkat. Oke. Ya, sebagai pembukaan kita lihat dulu dari atas. Mungkin nah itu kotorannya tipis lah ya, bahkan hampir nggak kelihatan. Ini bersih karena ini baru naik nih. Yang ini baru naik teman-teman. Nah, itu kotorannya kelihatan sedikit lah, tapi bersih hitungannya. Otomatis kalau atas ini biasanya lebih bersih, karena kalau atas ini kadang-kadang saya lewat gatel ngelihat, saya sifon sedikit. Nah, ini yang bapak-bapak cendolan pertama kali Gapi saya punya. Ya, ini rejekan dari Metal Snake Skin Blacktail yang saya punya, yang generasi pertama. Ini udah sesindukan, ini harusnya 4, ini bentar lagi mungkin 1 minggu lagi ini 4 bulan. Ya, tinggal kita pilihin. Ya, oke. Tuh, bisa kelihatan kotornya gimana? Oke. Sekarang saya akan angkat layer pertama ini semua. Yang ini nggak dihitung supaya teman-teman bisa lihat. Nanti saya videokan bagaimana kotornya. Oke, sebentar ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjutin buat ngecek layer kedua ini, ya saya sedikit ada informasi buat teman-teman. Ya, nanti tanggal 20 dan sampai 22 Juni 2025, ya, itu ada event perhelatan akbar Gapi Internasional, Nusatik International Gapi Show 2025 di ISBSD City, tanggal 20 sampai 25 Juni. Ya, itu event Gapi terbesar tahun ini kayaknya teman-teman ya. Boleh teman-teman nanti yang ada kesempatan, yang mau mampir, mau lihat ikan gapi-gapi yang bagus, atau mau ikut jadi peserta, bisa join ke sana, datang ke sana. Nanti sebentar lagi saya akan lampirkan mulai dari syarat, terus tempatnya di mana, dan kategori ikan yang dikonteskan apa aja, ada di sana semua. Nanti kalau teman-teman pengen lihat lebih lanjut, videonya di pause saja, dibaca. Soalnya kan saya lampirkan secara lengkap deh semuanya. Dan kalau ada informasi yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti saya bantu hubungkan kepada pihak yang terkait, termasuk pihak pelaksana. Ya,
Ya doakan saya bisa berkembang dan mungkin tahun depan saya akan berusaha untuk ikut event-event perhelatan seperti itu ya buat nambah pengalaman dan untuk perkenalan dengan para master-master Gapi. Jadi saya bisa belajar lebih lanjut. Ya, oke. Nanti sesudah ini saya akan kasih keterangannya, bisa boleh dibaca, dan setelah itu kita akan langsung lanjutkan ke layer kedua. Oke? Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini kondisi layer kedua ya teman-teman. Ya, bisa dilihat. Lihat, ini agak kotor. Ini juga agak kotor. Ini juga kotor. Ya, kotornya segitu. Aduh, ini ngeblur. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan layer ketiga. Ya, kita lanjutkan ke layer selanjutnya. Tuh, kotoran ada ya, tapi nggak banyak. Ini juga ada. Nah, ini agak banyak ini. Ini juga banyak. Jadi ini juga banyak. Seperti yang saya bilang tadi, di 3 baris ini kan udah kelihatan warna airnya. Ya, jadi udah pasti kelihatan bahwa kotorannya banyak. Ini saya semuanya polosan, nggak dikasih tanaman, nggak dikasih apa-apa. Tujuannya supaya apa? Supaya ruang geraknya bebas dan nggak terlalu banyak macam-macam lah. Takutnya kalau ada tanaman busuk atau gimana. Ya, oke. Ini layer ke berapa ini? Kalau dari bawah dihitung 1, 2, 3, ketiga. Ketiga kotornya segitu ya. Nanti kita lihat layer selanjutnya. Ya, ini layer selanjutnya atau kalau dari bawah kita sebut layer kedua ya. Lapisan kedua. Tuh kotornya sebegitu. Ini kotornya lumayan. Kotornya lumayan. Kotornya lumayan. Kotornya lumayan. Tapi kalau teman-teman lihat, walaupun kotornya lumayan, tapi ikannya sehat-sehat ya. Cara lihat ikan sehat itu gimana? Bergeraknya lincah, kemana-kemana, nggak diem aja di pojokan. Tuh. Walaupun mereka waktu saya angkat ini sedikit panik dan takut, tapi mereka lincah. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke layer terakhir ya. Ya, ini layer terakhir atau layer pertama ya, layer yang paling dasar. Ya, itu. Ini ini kotornya, itu kotornya. Ya, walaupun mungkin kelihatannya nggak berguna, tapi ini sebagai bukti bahwa nyusun galon yang disusun seperti ini itu ikannya tetap sehat-sehat, kotorannya segitu. Itu juga tergantung dari pola kita kasih makan ya. Jadi kalau saya ngasih makan untuk yang galon ini sehari 2 kali, di pagi hari dan sore hari. Kalau sore saya pulangnya malam ya di pagi dan malam hari. Kasih makannya secukupnya. Karena jujur saya pernah kasih makan cukup banyak tujuannya untuk supaya kenyang lah, supaya bodinya bagus, supaya apa, hasilnya nggak kemakan, sisa pekaranya banyak, air kotornya lebih cepat. Ya, sebagai sedikit spill aja. Ini semua ini yang barusan saya sifon ini, hari ini saya sifon di hari kelima. Saya mau coba. Kan biasanya saya 3 hari saya sifon. Nah ini hari kelima, tuh masih sehat-sehat aja. Jadi intinya di pola kita ngasih makan jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga nanti posisi size badannya posisi size badannya itu ya kecil-kecil. Nah jadi kita harus bisa atur deh segimananya ya. Oke, saya cut dulu, saya bersihkan dulu. Kalau teman-teman tahu dari tadi sambil ngekat-kat tuh, sambil saya sifon, saya bersihkan, ganti air. Nah ini juga saya begitu kan. Nanti setelah saya susun akan saya spill lagi. Oke, sebentar ya. Ya teman-teman, ini akhirnya udah beres ya. Tadi setelah dilihat setiap layer dari yang baris paling atas sampai yang paling bawah, kondisi kotornya seperti itu. Nah ini sekarang lihat udah bersih kan ya. Airnya sudah bersih. Tuh. Ya, tadi saya lupa karena buru-buru pengen sifon. Nah, untuk yang ini, yang 3 biji, yang tadi saya 3 baris ini yang saya bilang kok sangat kotor, itu pola penanganannya. Di pertama kali saya disifon dulu supaya dasarnya benar-benar yang kotornya kebuang semua. Terus udah gitu airnya saya ambil hampir 50% untuk E3 ini yang kotor sekali.
50% saya ambil, bahkan mungkin lebih sedikit lah. Nah terus udah gitu baru saya tambahin air endapan sampai posisinya penuh lagi. 50% aja, jangan banyak-banyak. Kalau kondisi ikan teman-teman belum terbiasa sama ganti air, kalau 50% lebih takutnya ada trouble. Ya, sekarang udah sehat lagi, udah bersih lagi semuanya. Ya, jadi seperti itu tadi. Nah, jadi saya nggak bilang kalau di sini nol kematian ya. Kebetulan karena barusan yang teman-teman lihat, saya sifon, saya kasih lihat apa tiap layer dan nggak ada kematian, itu kebetulan sekarang. Tapi mulai dari satu sampai 1,5 bulan yang kemarin, saya menggunakan sistem ini itu ada kematian kalau nggak salah 4 ekor dari yang dewasa 4 ekor. Nah itu kenapa kejadian kematian? Karena di minggu-minggu awal kan saya belum tahu takaran pakannya segimana. Saya kasih cukup banyak. Nah waktu sifon hari pertama masih aman. Waktu 3 hari pertama saya sifon itu masih aman, masih nggak masalah. Pakanannya tetap saya kasih banyak. Nah minggu keduanya baru ada trouble, kelihatan trouble. Walaupun air saya ganti 50%, tapi kok tetap ada trouble itu. Di beberapa tempat saya lupa yang mana ada kematian sampai 4 ekor. Ya, dan kondisi empat-empatnya itu bukan jamuran, bukan fin rot atau bukan mati yang gimana lah. Tahu-tahu mati aja. Saya lihat kondisi ikannya, saya angkat, nggak ada sakit sama sekali. Mungkin kesimpulan saya, airnya kotor atau airnya rusak, jadi kadar oksigennya ngedrop, amoniaknya ngebom, dan dia nggak kuat. Nah, mulai dari kejadian itu, saya mulai pilah-pilah. Saya mulai isi yang kalau teman-teman ngelihat kemarin saya bilang satu wadah bisa saya isi 20 sampai 30, sekarang sudah saya mulai kurangi. Nah, sejak dikurangi itu benar-benar nggak ada trouble masalah. Jadi untuk dewasa saya isi hanya 10 sampai 15 ekor untuk dewasa ya, untuk yang usia 2 bulan ke atas, 3 bulan ke atas, 2 bulan ke atas deh. Itu saya isi hanya 10 sampai 15. Rata-rata 15 sih. Nah, untuk yang kecil mah tetap saya isinya sampai 30 ekor masih bisa. Jadi di sini tuh kalau keuntungannya tempatnya efisien ya. Jadi gak makan lahan, terus ngurusnya lebih simpel jujur. Cuma tinggal kasih makan 3 hari sekali ya. Bahkan ini 4 hari dan 5 hari ini saya sifon masih aman. Jadi lebih simpel daripada yang begitu kan saya hampir sifon 3 hari sekali udah pasti ya. Nah, terus udah gitu keuntungannya apalagi ya, setelah efisien ngasih makan simple, ya mungkin ini aja ikannya tetap sehat-sehat aja ya. Nah, terus kalau kekurangannya apa aja? Nah, kekurangannya satu seperti yang pernah saya ceritakan, agak susah dikontrol ya. Walaupun sekarang saya sudah terbiasa dan saya sudah bisa ngontrol, ngelihat begitu ada satu wadah ikannya nggak aktif, saya mulai perhatikan misalnya di sini, di sini ikannya nggak aktif nih, kan harusnya begini, gerak. Di sini nggak aktif, saya perhatikan di sini ada apa, saya liatin. Kalau ada trouble, saya pindah susunannya dia paling atas supaya saya bisa lebih perhatikan. Jujur aja yang paling atas ini kita paling nggak mau perhatikan ya. Nah, jadi itu. Terus kekurangannya lagi apa ya? Kekurangannya lagi kalau kita telat sifon dan makannya kebanyakan seperti yang saya bilang tadi, amoniaknya kebanyakan, airnya rusak, ada trouble di ikannya. Terus kalau saya pribadi memberi saran, kalau bisa sih buat yang ukuran dewasa ya ini. Jadi untuk kalau mau taruh sini ini ukuran yang 2 bulan up, yang udah besar-besar. Jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kita kasih makan sedikit juga mereka tubuhnya udah besar gitu. Kalau untuk yang kecil-kecil, nah seperti yang ini, nah ini kan kecil-kecil, ini kecil-kecil. Nah ini dari percobaan saya pribadi, lebih baik ditaruh di tempat yang lebar-lebar begini, ya, lebar-lebar begini, atau mungkin di single wadah kayak begini-begini. Nah di atas ini, jadi jangan disusun. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kasih makan sering-sering kasih makan, kita jadi bisa pantau supaya badannya lebih gede. Soalnya kalau di tempat begini kan kita terbatas ya, cuma 2 kali 3 kali makan. Kalau kita 2 kali pagi dan sore, kalau mau kita kasih 3 kali, kadang kita ketakutan airnya takut kotor nih atau gimana. Jadi enggak. Nah, karena itu pola pertumbuhannya sedikit kurang. Kalau susun ini usia di bawah 2 bulan itu pertumbuhan jadi agak kurang. Itu kalau pendapat saya pribadi ya, tapi kalau teman-teman udah ngerti settingannya dan ngerti cara kasih pakannya, udah lebih simpel ini ya nggak apa-apa. Malah boleh dibagi ke saya, jadi supaya saya lebih tahu gimana cara ngurusnya.
Nah, tapi kalau untuk saya pribadi untuk sekarang ini di update yang 1 sampai 1,5 bulan dari saya menggunakan itu, saya merasa di sini paling untung, paling efisien dan paling nggak ribet, ikannya paling sehat ya yang ukuran segini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ukuran 2 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan up. Ini udah paling bagus kalau menurut saya ya. Kalau yang ini mungkin harus perhatian lagi. Tapi nggak apa-apa, saya tetap susut. Karena apa? Ya karena saya kurang lahan dan saya masih mau coba cari settingan yang terbaik, pakannya segimana. Nah, nanti mungkin kalau sudah susunannya tinggi atau saya menemukan kendala akan saya share lagi ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat real time-nya itu begini gimana ya. Ya, sekian aja teman-teman untuk pembahasan soal plus minus dari galon susun ini, bahkan kotornya segimana, pola ngurusnya gimana. Ya, sampai di sini aja. Teman-teman boleh kasih saran, boleh kasih komentar, boleh kasih like, boleh kasih subscribe juga kalau teman-teman merasa ini berguna. Ya, saya akan usahakan upload video tiap seminggu itu 2 kali di hari Rabu dan Sabtu. Ya, yang insinya ya bertema sekitar ikan-ikan gapi aja. Mini farm saya ini semuanya. Ya, ini berantakannya, saya tadi habis beres sifon tadi. Nah, mini farm saya ini semua. Ya, saya walaupun sering syuting di sini, tapi sebenarnya di sini ini maaf ini juga berantakan, baru beresin ini. Nah, sini juga masih banyak tuh teman-teman. Cuman jadi lebih tertata rapi. Ya, kalau dulu kan berantakan di sini panjangnya, sekarang jauh lebih tertata rapi. Ya, 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 oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih buat subscriberku, bos-bosku yang setia memberikan komentar dan memantau channel saya, memberikan masukan. Jujur saja masukannya banyak sekali saya lihat. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, biasanya ada yang mengkoreksi, itu saya terima kasih sekali, dan biasanya malah kadang kasih saran. Kayak barusan ini, saya dapat saran soal alat sifon. Nah, kemarin kan saya kasih informasi soal alat sifon ya, alat sifon yang itu. Nah, saya bikin konten alat sifon itu. Kebetulan ada temen dari entah subscriber atau yang cuma nonton aja, dia ngasih tahu harusnya enaknya itu posisinya di ini. Nah, ini itu jangan terlalu bawah, yang penekannya dia dekat atas sebelah sini. Supaya apa? Supaya gampang ya. Wah, ternyata saya terapkan, ya bener. Sekarang saya menggunakannya ini nggak terlalu bawah, ini kebetulan udah beres. Nggak terlalu bawah, tapi sekarang dekat di atas. Ya itu terima kasih, maaf saya lupa namanya siapa. Itu terima kasih sarannya. Ini sekarang saya pakai sarannya. Oke, ya sampai jumpa di kata-kata selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat jumpa.